Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini untuk menunaikan ibadah puasa. Berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu tentang ketika ajal menjemputmu. Manusia hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sudah seharusnya sebagai manusia, sebagai hamba yang bertakwa, kita beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara bagi kita. Manusia hidup di dunia ini tidaklah lama. Misalkan umur seseorang muslim itu adalah 63 tahun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun itu tidaklah lama. Allah berikan bonus ketika orang itu berumur 80 tahun atau mungkin 90 tahun atau mungkin 100 tahun. Dan tidaklah lama karena waktu terus berjalan. Detik, menit, jam, hari terus melewati. Berapa banyak manusia ketika dia saking mencintai dunia dan dia lupa terhadap akhiratnya. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dengan banyak ayat yang di dalamnya. Bahkan bukan 1-2 ayat, bahkan melebihi dari 3 ayat. Seperti salah satunya yaitu surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu, apa yang akan kita bawa ketika kematian itu datang kepada kita? Berapa banyak para pemuda yang paginya masih sehat walafiat, yang masih bisa bergerak, yang masih bisa beraktivitas, tapi sesungguhnya sore hari dia sudah tiada. Berapa banyak para pemuda yang masih bisa berpesta pora, tapi sesungguhnya malam hari dia sudah tiada. Berapa banyak para orang tua, para anak kecil yang ketika siang hari dia masih dalam keadaan sehat, sedangkan malamnya dia sudah tiada. Tidaklah kita berpikir, wahai saudaraku yang aku cintai, umur kita di dunia ini tidaklah lama. Persiapan yang harus kita siapkan jauh lebih besar, jauh lebih harus kita tingkatkan. Berapa banyak orang yang rugi karena sesungguhnya ketika di dunia ini dia tidak beramal soleh, lalu yang dibawanya mati hanyalah kotoran-kotoran dosa yang melekat pada dirinya. Para saudaraku yang aku cintai, manusia sungguh dalam keadaan rugi ketika dia hidup di dunia ini. Pagi, malam lagi. Sedangkan dia tidak mempersiapkan kematiannya. Yang sesungguhnya kematian itu adalah waktu-waktu di mana menentukan orang itu berada di surga ataupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang aku cintai, banyak orang dalam keadaan rugi, banyak orang dalam keadaan susah ketika berada di sakratul maut,
ketika menjelang ajal-ajal terakhirnya, karena amalnya, karena perbuatannya waktu di dunia ini sungguh tidak dapat menolongnya, karena tidak pernah diajarkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, atau suami yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan sungguh tidak berguna, karena yang dibawa mati hanyalah amal soleh. Bahkan orang-orang yang menuhankan harta, yaitu mereka yang selalu mengutamakan harta daripada ibadah kepada Allah, sungguh dalam keadaan rugi serugi-ruginya. Ketika ajal menjemput mereka, mereka dalam keadaan kosong. Amal mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan, karena amal mereka lakukan itu sangatlah sedikit, atau bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang aku cintai, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau mati dalam keadaan beriman. Ayat ini menekankan kepada kita bahwa mati adalah hal yang harus kita persiapkan, karena apabila ketika kita mati, tidak bisa lagi kita berbuat seperti di dunia ini, karena mati itu adalah memetik hasil dari apa yang telah kita tanamkan di dunia ini. Allah katakan setiap yang bernyawa akan mati. Itu merupakan indikasi bagi kita sebagai orang yang beriman, paham bahwa hidup kita di dunia ini satu saat akan kembali kepada Allah. Kita sombong, apa yang akan kita sombongkan? Kita tinggi, semisalnya kita adalah perwira TNI, banyak yang menjaga kita, kebal akan peluru, menggunakan baju peluru, banyak tentara yang menjaga kita karena kita adalah kepala dari tentara. Malaikat mencabut nyawa kita hanya dengan mudah saja. Dengan mudah saja malaikat mencabut nyawa kita. Tidaklah Nabi SAW sangat mempersiapkan kematiannya, padahal Nabi SAW sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan ulama, kita bukan tabi'in, kita bukan atba'ut tabi'in, kita bukan orang yang soleh, apalagi orang alim. Kita hanya manusia biasa. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Jalla Jalaluh? Saudara yang aku cintai, ini renungan bagi saya pribadi. Renungan bagi saya bahwa sesungguhnya saya yang mengatakan ini, mungkin saya sendiri tidak bisa mengamalkannya. Renungan bagi saya, wahai Izwan, mungkin satu saat engkau akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang engkau akan siapkan? Maka kata Nabi SAW, sepandai-pandainya manusia adalah manusia yang selalu mengingat mati. Renungan bagi saya, apa amal soleh yang telah saya lakukan, amal soleh yang saya perbuat, sehingga mudah nanti saya menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang dapat menolong kita, teman kita, saudara kita, ibu bapak kita, tidaklah menolong kita. Kita bersama ketika mereka mengantarkan jenazah kita, sampai ke kubur, mereka mendoakan, lalu mereka pergi, dan kitalah bersama amal kita di dalam kubur menjawab pertanyaan dari mungkar dan nangkir. Sesungguhnya semua itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan hal itu. Kita sombong, maka apa yang akan kita sombongkan? Kita tinggi, apa yang akan kita banggakan? Apa yang kita tinggikan? Jabatan kita, la ilaha illallah. Bahkan hal tertinggi pada tubuh kita, kepala kita, ketika kita beribadah adalah hal paling rendah, yaitu terletak pada sujud, di mana kaki memijak kepada lantai yang akan kita bersujud. Padahal kepala ada hal tertinggi dari tubuh kita. Ketika kita beribadah, kita merasa rendah di hadapan Allah, yaitu hal yang tertinggi di badan kita pun akan merasa terbawah sekali, yaitu berada di lantai. Ini sudah menjadi indikasi bagi kita. Ketika ajal menjemput kita, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali amal soleh. Persiapkan amal soleh itu. Ditambah lagi bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh ampunan, bulan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
meningkatkan amal dan takwa kita, meningkatkan, menyuburkan iman-iman kita yang layu, melakukan berbagai ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, setiap kita akan pergi, setiap kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan mati. Itu akan pasti terjadi, dan jangan takut kita apabila mendengar kata mati. Karena sebagai seorang yang beriman, kita harus siap menghadapi apa yang telah ditentukan kepada kita. Kita mati, kita akan menghadap kepada Ilahi, dan amal soleh yang harus kita tingkatkan. Kita takut akan kematian, tetapi amal tidak kita lakukan. Ini sama saja dengan omong kosong. Lalu sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah beramal soleh. Dia sholat sampai bengkak kakinya. Dia Nabi, dia Rasul. Kita bukan siapa-siapa. Lalu takut akan mati tanpa menyiapkan amal. Ini hanyalah perkataan-perkataan dusta. Wahai saudaraku yang aku cintai, semoga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput kita. Kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita beriman dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimatikan oleh Allah dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang keadaan itu menuju kita, membantu kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mati, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Ketika kita mati, sudah tidak ada lagi, tidak ada apa lagi yang kita mampu kita lakukan. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan mengembalikan kita dalam keadaan yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon, berdoa kepada Allah supaya meminta hidup ini yang berkah, meminta hidup yang selamat di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari azab api neraka yang sangat pedih, dan dijauhkan dari kesesatan-kesesatan yang nyata, dhalalim mubin, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, yang kurang berkenan di hati, atau yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan, itulah yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.